Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Aku lagi puasa ya. Alladzi ja'ala Rajab syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antal khairul fatihin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Al-hadis atau kama qala, amma ba'd. Para sepuh bini sepuh, para alim, para ulama, para kiai punyai, ustadz ustadzah, dan pengurus serta jamaah Darul Ulum Al-Muhajirin di seluruh Arab Saudi yang berasal dari berbagai macam daerah wilayah dari NKRI, dari Indonesia, dan tergabung dalam hal ini juga termasuk pengisi acara baik yang qori, sari tilawah, pembaca sholawat, baik yang langsung dari Arab Saudi maupun yang dari relay Indonesia. Termasuk alhamdulillah saya bersyukur bisa bergabung dengan para jamaah melalui telepon, dan kami tayangkan di TikTok, serta insya Allah nanti akan kami edit, saya tayangkan di YouTube Pas TV sebagai rasa apresiasi kepada para jamaah, kepada para pengurus atas terselenggaranya, atas terlaksananya pengajian Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kesempatan kali ini. Salawat ma'asalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau suri teladan kita, panutan kita, harapan kita untuk memberikan syafaat kepada kita. Insya Allah para jamaah Darul Ulum Al-Muhajirin yang luar biasa ini, malam ini Allah saksikan sebagai hamba-hamba Allah yang insya Allah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan seluruh kehidupan para jamaah diberkahi oleh Allah, barokah rizkinya, barokah pekerjaannya, barokah keluarganya, barokah keturunannya, dan semua yang hadir di majelis ilmu pengajian Isra Mi'raj ini insya Allah ditakdirkan Allah menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Sama-sama insya Allah istiqomah di jalan Allah, istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah, terutama di bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Rajab ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, jadi Rajab ini artinya adalah dari bahasa Arab Rajaba yarjubu, mengagungkan, memuliakan atau menghormati, ya, penghormatan. Sedangkan menurut istilah Rajab adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sebagaimana di dalam surah At-Taubah ayat 36 yang sering kita bacakan, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum.
Jadi dalam 1 tahun 12 bulan, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram, jemaah sekalian. Ya, dari 4 bulan haram ini termasuk bulan Rajab. Ya, bulan Rajab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita juga dianjurkan juga kita untuk memuliakannya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan yang barokah ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan bulannya, untuk mengagungkan bulan suci, bulan mulia, bulan Rajab. Ya, jadi pada masa itu kebiasaan orang Arab sudah selalu mengagungkan bulan ini, menghindari kezaliman, memuliakannya dengan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Makna nilai spiritual bulan Rajab jamaah sekalian, ya, yaitu bulan pengagungan Allah, meninggalkan seluruh maksiat, ya. Jadi ini agar kita menjadikan bulan ini benar-benar bulan yang penuh dengan amalan-amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa-dosa tentu kita bertobat kepadanya agar dalam bulan Rajab ini, karena bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rajabu syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadan syahru ummati. Di Rajab ini adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku kata Nabi, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Jamaah sekalian rahimakumullah, amalan-amalan bulan Rajab ini jamaah sekalian antara lain menjaga diri dari kemaksiatan. Ya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab ini. Seperti menahan lisan, ya, menahan pandangan, menjaga hati, ya, juga perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, kemudian juga yang kedua, amalan bulan Rajab, perbanyak taubat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ini sudah masuk ke siapa? Watubu, dan bertaubatlah kalian semua ilallahi, kepada Allah, jami'an, seluruhnya, ya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Disuruh memperbanyak taubat, banyak istighfar, menyesali perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita, bertekad untuk meninggalkannya, diganti dengan amal-amal yang mulia. Itu jamaah sekalian. Amalan yang ketiga di bulan Rajab mulia adalah memperbanyak puasa sunnah. Puasa Senin Kemis, puasa hari putih, ya, 13, 14, 15 mungkin sudah lewat. Juga puasa sunnah yang lain, puasa sunnah mutlak, ya. Itu. Kemudian yang keempat, amalan bulan Rajab adalah memperbanyak amal-amal solih, amal-amal sunnah, termasuk juga sholat-sholat sunnah, qiyamul lail, tahajud, istikharah, sholat hajat, sholat duha, sholat rawatib, sholat witir, dan sholat mutlak. Mungkin juga panjenengan bisa menunaikan sholat tasbih, ya, di malam Jumat misalnya. Itu jamaah sekalian. Yang kelima, perbanyak zikir dan doa, ya. Zikir dan doa dengan kalimah-kalimah thayyibah, ya, dengan kalimat tasbih, tahmid, ya, tahlil, takbir, hauqalah, dan sebagainya. Biasanya kita sering menyingkat tasbih tahmid ini dengan zikir yang begitu indah, ya jemaah sekalian, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagi subhanallah
la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuh kalimat-kalimat thayyibah. Ya, juga perbanyak zikir dan doa dalam arti membaca sholawat, ya, perbanyak sholawat. Mungkin sholawat nariyah, ya kan? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما أمر. Ya, ada juga sholawat apa ya, banyak sekali ya. Ada sholawat Jibril misalnya kan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, luar biasa nih. Bisa dilanjutkan anta syamsun anta badrun, ya kan. Anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirul ghali, anta misbahus suduri. Itu sholawat Jibril ya. Masih banyak lagi sholawat-sholawat yang kita kumandangkan di bulan Rajab yang mulia sampai nanti menjelang Ramadan ya. Ada juga sholawat Fatih, sholawat Tibil Qulub ya, supaya sehat semuanya ya kan. Allahumma apa itu yang Allahumma sholli ya kan, sholawat Tibil Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim, ya kan. Itu biasanya saya tambahin dengan Indonesia begini, ya Allah saya doakan gitu kan, selalu diberikan kesehatan ya kan,
Yang sakit diberi kesembuhan, para jamaah diberi kecukupan, ya. Istiqomah di dalam iman, erat dalam persaudaraan, selalu dalam bimbingan, melalui pengajian. Ya, oke. Salat busyra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha. Ya. Afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, mungkin masih banyak lagi selawat-selawat yang perlu kita kumandangkan ya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian, di bulan Rajab yang mulia ini bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh memberikan contoh kepada kita, menganjurkan kepada kita sejak awal Rajab doa khusus yang diajarkan Rasulullah. Ya, mungkin jamaah sudah tahu ya. Apa itu doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan waghfir lana dzunubana. Lagi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini dan juga Sya'ban nanti, panjang umur sampai bulan suci, ya kan? Amin ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ridhoi amal-amal kami, sehatkan jiwa raga kami, berkahi dunia akhirat kami. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Jadi mestinya ada lanjutannya gini. Ya Allah, ampuni kami, ya kan? Berkahi kehidupan kami, sembuhkan segala sakit kami, bahagia dunia sampai surga nanti. Allahumma amin. Ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan seluruh jamaah, Masya Allah, saya jadi merinding tadi menyaksikan tilawah Al-Quran, pembacaan sholawat, sari tilawah dan sebagainya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semuanya di bulan yang mulia, tentu disertai dengan amalan-amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikir doa, perbanyak baca Al-Quran, ya, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mentadaburi, merenungkan isi makna Al-Quran dengan kajian-kajian kita, tafsir ayat satu demi ayat satu, kita pelajari istiqomah ya. Itu buah dari pengajian kita seperti itu jamaah sekalian. Ya, itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah
perbanyak sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Jadi sedekah dengan apa saja. Panjenengan mengajak kebaikan, ya ngeser-ngeser kajian misalnya dari YouTube yang kami tayangkan, kemudian para jamaah membagikan kepada saudara-saudaranya, itu bagian dari sedekah, ya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi masya Allah, tabarakallah, yang justru luar biasa dari Rajab ini jamaah sekalian, ada doa khusus, doa taubat, ya. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya. Seperti itu. Ada juga masya Allah, ya, ada sayyidul istighfar. Insya Allah para jamaah juga hafal semua ini, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ana la ilaha illa anta, ya kan? La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, masya Allah. Nah, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Sayyidul Istighfar yang kita baca di bulan Rajab ini kita perbanyak. Ya. Ya. Dalam. Aduh, HP satunya baterainya habis. Oh, baterainya habis. Iya, ya. Masya Allah, para pemirsa di TikTok ini ada teman-teman kita tab-tab layar. Terima kasih dari TikTok ini, ya, rajin mengaji ini, Kak, rajin mengaji. Terima kasih. Ya, Faiz yang juga ini sekaligus mohon doanya untuk anak saya Faza yang kemarin jatuh dari sepeda motor, ya, kecelakaan tunggal. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih ini yang tab-tab layar ini, ya, Kak, rajin mengaji. Dan masih banyak juga ini yang lain, ya. Sambil menantikan kelanjutan telepon kami dengan Arab Saudi, ya. Oke, Masya Allah, tabarakallah, wahai jamaah sekalian. Oke. Nah, ini udah gabung lagi. Alhamdulillah, Masya Allah, sudah nyambung lagi, ya. Baik, pemirsa, udah? Halo? Terputus lagi nampaknya. Ya, insya Allah, ya. Jadi ada gangguan lagi. Iya. Nggak apa-apa. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol dengan penonton di TikTok ini, ya. Ada beberapa yang mengikuti, mudah-mudahan berkah semuanya. Insya Allah, tabarakallah. Ya, ini ada. Ya, karena namanya juga sambungan telepon. Sambungan HP, iya. HP-nya ini ngedrop satunya. HP yang jadul, Pak. Yang banyak orang di sana. Masya Allah, tabarakallah, ya. Aduh, lupa, pada tuh kan kasihannya nggak sabar. Iya, tak apa-apa, Mi. Santai aja. Baterainya, Umi, ayo masuk. Ayo masuk baterainya. Nggak sabar. Ini saya ini di asrama. Saya live dari asrama ini, dari asrama An-Najah di Sidoarjo. Jadi malam ini kami bermalam di Pondok An-Najah di Sidoarjo di Sedaki. Ya. Udah kita ya, nyambungin cukup. Orang kan, jangan di situ nggak bisanya. Oke, udah bisa, ya. Biar Arif masuk ke sana, biar saya ngambil Arif, Bunda Nu ngambil masuk ke sana. Maaf, ininya di baterainya diganti tadi. Monggo Pak Yai. Masya Allah. Oke, terima kasih, barakallah. Sing sabar, ya.
Namanya juga Sabar, sabar, sabar. ini juga ya, menggambarkan kepada kita bahwa Udah sabar dari kecil, Pak. iya, namanya juga ciptaan manusia pasti ada kekurangannya, ya kan? Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. Jadi pada intinya di bulan Rajab yang mulia ini, kenapa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dalamnya terdapat peristiwa Isra wal Mi'raj, ya. Salah satu mukjizat yang terbesar selain Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi cuman bedanya, ya, ini sama-sama besar dengan Al-Qur'an mukjizatnya. Hanya saja kalau mukjizat terbesar Al-Qur'an, ya, itu boleh bahkan wajib dipelajari oleh umatnya. Sedangkan Isra Mi'raj ini hanya khusus untuk beliau. Ya, jadi kita tidak bisa meniru Rasulullah secara fisik kemudian kita ikut perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, nggak sampai 1 malam, apalagi kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Itu jelas nggak mungkin bagi kita sebagai umat manusia biasa, ya, karena itu mukjizat istimewa bagi Rasul kita yang mulia. Hanya saja di sini jamaah sekalian, kita bisa mengambil hikmah teladan bahwa kehidupan manusia ini diibrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dari masjid ke masjid, kita ini dijalankan Allah atas kudrat irada Allah. Kita tidak tahu dari mana asalnya, mau kemana, apa aktivitas kita, seperti para jamaah ini, ya. Siapa sangka bahwa panjenengan bisa ke Saudi Arabia, ya kan? Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Taiwan dan sebagainya. Itu merupakan Isra, diperjalankannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ridhonya. Makanya dari masjid ke masjid, ya, gunakan perjalanan hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masjidil Aqsa tempat tujuan terakhir kita, ya, jemaah sekalian. Agar nanti Mi'raj itu, ya, maka Mi'raj ini secara hakiki hanya Rasulullah. Akan tetapi makna hakikat filosofi dari Mi'raj adalah bagaimana kula jenengan nanti sowan ke hadirat Allah itu dengan membawa amal yang baik. Amal ibadah kula jenengan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kebaikan-kebaikan panjenengan semua, ya. Berusaha panjenengan semua mencari rezeki yang halal dengan perbuatan yang mulia. Tetap istiqomah ngajinya, menjaga persaudaraannya, menjaga lesannya, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, itu adalah amalan-amalan kita yang nanti kita mi'rajkan kepada Allah. Ya, yang nanti kita naikkan, kita laporkan, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah sekalian. Ya, maka Rasulullah pernah bersabda, as-shalah mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Ya, jadi kita bisa mi'raj kepada Allah melalui salat. Ya, kenapa salat? Karena salat adalah imaduddin, tiang agama. Salat adalah awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Nanti pertama dan utama yang dihisab dari kiamat yang akan datang. Sehingga para jamaah, idza saluhat saluha sairu amalih, kalau sholatnya baik maka semua akan menjadi baik. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka Isra Mi'raj ini kita peringati sebagai hari lahirnya perintah sholat. Jadi kalau perintah-perintah yang lain, bahkan haji pun cukup dengan ayat, ya toh, zakat cukup dengan ayat. Ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, dan seterusnya. Tetapi khusus untuk ibadah salat, Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana menggambarkan bahwa ibadah salat ini tidak bisa kita remehkan. Kapanpun, dimanapun kita wajib salat. Kaya, miskin, di kota, di desa, di Indonesia, di Saudi Arabia, kita salat. Di rumah, di perjalanan kita sholat, bahkan sakit pun kita sholat, ya.
Hanya caranya yang kemudian mendapatkan dispensasi, mendapat keringanan dari Allah. Jadi dari situlah jamaah sekalian, maka jangan sekali-kali meremehkan sholat ya. Jadi sesibuk apapun, misalnya nanti Mbak Putri atau Mbak siapa itu yang Madura itu, Mbak Rohimah, atau mbak-mbak yang lain yang mungkin mau nikah gitu ya, atau Umi Bayina mau mantu misalnya ya kan, biasanya kan dihiasi sampai mulai dari pagi hari sampai sore hari sampai malam hari. Itu harus tidak boleh meninggalkan sholat. Sedapat mungkin kita bagaimana berusaha untuk mengerjakan sholat ya. Di Surabaya itu sering kejadian itu. Jadi sebelum zuhur sudah dihias ya, akhirnya nggak sempat sholat karena nanti kalau wudhu bedaknya luntur semua ya kan. Nah terus asar kelewatan, maghrib isya kelewatan, naudzubillah semua naudzubillah ya. Jadi kalau bisa tetap tidak boleh meninggalkan sholat agar barokah kehidupan kita ya. Sesibuk apapun usahakan kita beribadah sholat. Makanya sampai di dalam syairnya para wali itu ya, ini bahasa Jawa itu kan, lir ilir ya kan, tandure usumilir tak ijo royo tak sungguh teman dan anyar. Bocah angon ya kan, bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo basuh dodot ira, kanggo basuh dodot ira. Selawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah ya kan. Jadi bocah angon itu penggembala ya kita semua ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kita ini penggembala diri kita, penggembala keluarga kita, penggembala saudara kita, memiliki amanah agar kita saling memberi, saling menasehati, saling mengingatkan. Dan semua perbuatan kita ini ya mas'ulun ar-ra'iyati, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka diceluk bocah angon penekno blimbing, disuruh menaiki blimbing ya. Naik itu apa? Menuju ke surga. Surga itu naik, neraka itu turun. Nah naik ke surga melalui 5 hal. Bisa 5 sholat 5 waktu ya kan, bisa 5 rukun Islam, bisa 5 hukum Islam ya kan. Termasuk juga dalam berbangsa bernegara ada 5 Pancasila. Menjaga kebersamaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati ya kan. Itu orang Indonesia dimanapun berada tetap menjaga citra NKRI, citra Indonesia yang berbudaya, Indonesia yang sopan santun antar sesama jamaah sekalian ya. Jadi seperti itu. Itulah makna Isra wal Mi'raj. Jadi Isra itu hakikatnya adalah perjalanan umat manusia dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat yang suci, berarti manusia lahir dalam keadaan fitrah. Hidupnya untuk beribadah, nanti diharapkan ya meninggalnya husnul khotimah ya kan. Nah, maka untuk menjadi sarana prasarananya adalah ibadah. Nah, ibadah ini puncaknya ada di dalam perintah sholat. Sehingga perintah sholat ini mengajak kita ya, mengajarkan kita selalu berbuat baik, tanha anil fahsya'i wal munkar. Seperti itu teman sekalian ya. Makanya Isra Mi'raj ini tadi ayatnya dibaca yang begitu indah dari siapa tadi ya, luar biasa suaranya ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ya kan. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ayat itu jamaah sekalian, kalau diawali kalimat tasbih itu menunjukkan bahwa peristiwa yang dijelaskan Allah itu sangat dahsyat ya, luar biasa. Maha suci Allah. Jadi kula jenengan para jamaah diciptakan Allah dengan kemahasuciannya. Maka jangan dikotori. Ruh kita ya merupakan amanah dari Allah. Ya itu jamaah sekalian. Makanya kita diperintahkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan begitu ya kan? Jadi kita diciptakan Allah untuk beribadah. Ya, kenapa beribadah? Agar kita menjadi orang yang solih, baik solih ritual maupun soleh sosial. Makanya sholat itu gambaran jamaah sekalian kehidupan kula jenengan. Diawali dengan takbiratul ihram, ya kan? Membesarkan asma Allah, gitu. Nah, setelah itu seluruh gerakan kita, bacaan kita, ucapan kita, hati perasaan kita harus mengandung unsur-unsur kebaikan. Di dalam bacaan-bacaan sholat mengandung kalimah-kalimah thayyibah. Ada ayat-ayat suci Al-Quran. Berarti hidup kita harus didasari dengan Al-Quran. Pakai pedoman, tatanan, dan tuntunan. Ojo ngawur kan gitu ya kan. Nah itu makanya setelah sholat itu ditutup dengan salam. Apa itu salam? Tebarkan keselamatan sambil menoleh ke kanan ke kiri ya kan. Sejahtera, bahagia, sama-sama teman dari Indonesia, menjaga kebersamaan kita ya kan. Mungkin ada temannya yang lagi terkena masalah, dibantu apa masalahnya, cari solusinya. Jangan malah digosipin misalnya ya kan. Ada juga teman kita yang ya yang sedang mungkin namanya di negara orang adat budaya tidak sama. Iya, bahasanya berbeda ya kan. Nah, ini perlu saling mengingatkan, saling mendoakan ya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga nanti salam ini juga menggambarkan agar kita memiliki atau mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia sampai akhir zaman. Nah, maka ketika sholat menjadi kebiasaan, ya, maka sukses akan menjadi kepastian. Ya, kunci hidup dengan sholat akan menjadikan kula jenengan selamat dunia akhirat dan insya Allah masuk surga ya, bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Itu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Sedikit pantun bunga selasih dalam mozaik ya. Terima kasih para jamaah orang-orang baik ya. Bila hendak pergi ke kota jangan naik bak terbuka. Bila ada luka karena kata mohon pintu maaf panjenengan buka untuk saya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira saya kira itu pergi ke Irian bersama Bu Winarsih cukup sekian, terima kasih. Ngaten wallah. Yes. Nanti iya. Nanti doanya nanti apa? Oh, Julianti. Iya. Enggak, ini sekedar pantun aja. Iya, sekarang doa apa doanya nanti? Ya, sekarang. Nanti doanya ada sendiri ya? Oh gitu ya. Tadi kan sudah doa tadi ya? Oh iya nanti aja. Dari Pak Ustaz. Oh gitu, ngimbun ya udah. Dari Pak Yai. Nggih. Ya sudah kita berdoa sama-sama nggih. Li hajatina wa hajatikum khususan hajati Jamaah Darul Ulum Al Muhajirin dan seluruh pemirsa yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Insya Allah kabul hajat kita, dimudahkan urusan kita, barokah dunia akhirat kita sekeluarga.
لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمؤمنين ارحمنا والمستمعين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجماعتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة والجماعة وأهل الصحة والعافية وأهل الرزق حلالا طيبا مباركة وأهل العبادة والصلاة وأهل الاستقامة وأهل حسن الخاتمة. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Salimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masaibid dunya wad din. Selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan sahabat-sahabat kami, selamatkan bangsa negara kami, terutama yang sedang terkena bencana di Sumatera, Aceh dan sebagainya ya Allah, dan juga seluruh Indonesia, termasuk ya Allah mungkin para jamaah di antara para jamaah ini ya Allah yang sedang terkena masalah sedikit pun ya Allah, mudah-mudahan Engkau bantu menyelesaikan masalah-masalah kami. Mungkin ada yang kesulitan rezeki ya Allah, mudahkan rezeki kami, mudahkan urusan kami, kabulkan hajat kami ya Allah. Selamatkan dunia akhirat kami, selamatkan saudara-saudara kami yang di Saudi dan juga di tanah air Indonesia. Keluarga yang di Indonesia mudah-mudahan sehat selalu ya Allah. Anak-anak atau suami, istri atau keluarga kami yang ada di Indonesia Engkau jaga ya Allah. Dan saudara-saudara kami para jamaah Darul Ulum Muhajirin yang istiqamah kajian ini ya Allah, Engkau berikan keberkahan di dalam usahanya, keberkahan, kelancaran, kemudahan di dalam pekerjaannya ya Allah, disayang majikannya ya Allah, saling menghormati antar sesama ya Allah, barokah rizkinya ya Allah, Engkau berkahi umurnya ya Allah. Seluruh jamaah Darul Ulum Muhajirin insyaallah dimanapun berada dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hidupnya bahagia ya Allah dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat barokahnya ya Allah. Di malam Isra Mi'raj ini ya Allah kami mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan syafaat yang mendapatkan kemudian mengantarkan ridho-Mu ya Allah, agar kami hidup ini barokah fid dini wad dunya wal akhirah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa Engkau mudahkan berziarah ke Makkah Madinah, bisa haji umrah ya Allah, bisa berdoa di Raudhah ya Allah, ya Allah bisa meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Terima kasih, syukron, jazakumullah, sangat jaza. Nggih. Matur nuwun, matur kanggung sehat sedaya nggih. Kurang mohon maaf, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Qadri Mustafid yang telah menyampaikan tausiahnya mau satu hasanahnya. Semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, dan mendapatkan pahala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau kita semua bisa mengerti atau bisa mengamalkan apa yang telah disampaikannya. Dan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan guru kita Al-Mukarram diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, dan mudah-mudahan selalu bersama kita memberikan tausiah-tausiahnya, dan mudah-mudahan yang kita dapat ilmu-ilmunya semoga barokah manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat sekalian yang dirahmati Allah, untuk menempati acara yang selanjutnya yaitu lantunan puisi yang insya Allah akan disampaikan oleh